Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah seorang pembunuh yang masuk surga. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang cukup panjang. Isinya menceritakan kisah seorang pembunuh berdarah dingin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Di antara umat sebelum kalian terdapat seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Suatu ketika terbesit di hati pria tersebut akan azab Sang Pencipta. Dia berpikir alangkah baiknya bila dia memohon ampunannya sebelum ajalnya tiba. Namun apakah taubat orang yang telah membunuh puluhan nyawa tak bersalah akan diterima?" Pertanyaan itu sungguh-sungguh membebaninya. Dia kemudian menanyakan kepada orang-orang tentang siapa di antara mereka yang paling berilmu. Kemudian diarahkan kepada seorang rahib. Dia pun mendatangi rumah rahib itu untuk kemudian bertanya kepadanya. Dia telah membunuh 99 orang, apakah masih terbuka pintu taubat baginya? Rahib itu pun menjawab tidak. Maka seketika pria itu membunuh rahib tersebut, sehingga genaplah jumlah korbannya 100 orang. Kisahnya tidak berhenti sampai di situ. Sang pembunuh lantas menemui tokoh lain. Kali ini dia diterima oleh seorang alim ulama. Setelah menceritakan keadaannya, dia pun bertanya, apakah masih tersedia taubat baginya? Orang alim itu menjawab, ya, siapa pula yang menghalang-halangimu untuk bertaubat? Pergilah dari kota ini dan bergegaslah menuju kota yang baru. Karena di sana ada kaum yang taat beribadah kepada Allah. Beribadahlah bersama mereka, jangan kembali ke negerimu. Sebab negeri itu telah menjadi negeri yang buruk. Atas saran orang alim itu, sang pembunuh segera hijrah dari negeri asalnya. Pria yang telah menewaskan 100 nyawa itu ingin memulai babak baru kehidupannya di negeri tujuannya yang berisi banyak orang soleh. Sebagaimana riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dia sang pembunuh 100 jiwa pun berangkat. Saat tiba di persimpangan jalan, ajal datang menjemputnya. Lalu datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Kedua malaikat itu memperebutkannya. Malaikat rahmat berkata, dia datang dalam keadaan bertaubat dan menghadapkan hatinya kepada Allah, sementara malaikat azab berkata, dia belum melakukan satu kebaikan pun. Akhirnya turunlah sosok malaikat yang kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab sepakat untuk menjadikannya penengah. Malaikat itu berkata, ukurlah jarak di antara tanah tempat kematian sang pembunuh ini, lalu perhatikan ke arah mana dia lebih dekat. Maka berarti dia termasuk penghuni tempat itu. Malaikat rahmat dan malaikat azab pun mengukurnya. Dan ternyata hasilnya pria tersebut lebih dekat ke arah negeri tempat orang-orang soleh yang hendak dia tuju. Maka malaikat rahmat kemudian menemani jiwa sang pembunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima taubatnya, dan pembunuh itu pun dimasukkan ke dalam surga. Menurut Syekh Umar Sulaiman Al-Asikar dalam kitab Sahihul Qohas An-Nabawi, kisah tersebut membuka pintu harapan bagi semua orang beriman yang hendak meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berputus asa dan meyakinkan kita betapa ampunannya amat luas. Lihatlah pria yang telah membunuh 100 nyawa. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kakinya digerakkan dalam hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Walaupun dia sudah meninggal sebelum mencapai negeri tujuannya, ternyata taubatnya sudah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula menurut Syekh Umar Sulaiman. Dari kisah ini dapat dipetik satu hikmah. Betapa rahib yang telah menjadi korban ke-100 merupakan orang yang pandai beribadah tetapi belum tentu berilmu. Kata-katanya yang menghakimi bahwa taubat sang pembunuh tidak mungkin diterima terbukti keliru. Rahib tersebut kurang bijak bila dibandingkan dengan alim ulama yang menasehati sang pembunuh agar hijrah dari negeri asalnya. Ulama tersebut menilai siapapun hamba Allah berkesempatan mendapatkan naungan dan ampunannya. Dengan begitu terbukalah jalan menuju pintu taubat. Tertutuplah celah untuk kembali kepada kemaksiatan. Kita semua adalah hamba Allah dan umat Rasulullah SAW yang pasti pernah berbuat dosa dan kesalahan. Waktu tidaklah banyak, maka selagi ajal belum datang menjemput, marilah kita segera bertaubat dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.